Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki halal barokah, disertai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di setiap urusan kita ya teman-teman. Amin. Teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kebaikan teman-teman semua, dukungannya kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman dengan beribu-ribu kali lipat kebaikan ya teman-teman. Amin. Nah, untuk teman-teman yang baru, jangan lupa ditonton dan dipencet tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dukung terus channel saya supaya terus berkembang. Terima kasih ya semuanya. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing ya teman-teman tentang bagaimana cara saya merawat tanaman janda bolong. Nah, mungkin di beberapa waktu terakhir ini begitu banyak tanaman yang viral ya teman-teman. Dan salah satunya itu adalah tanaman janda bolong. Alhamdulillah saya sudah mempunyai tanaman ini sudah lumayan cukup lama ya teman-teman. Nah, kebetulan di saat booming seperti ini, tanaman janda bolong saya ini banyak diminta saudara dan keluarga juga kerabat lain gitu ya. Jadi tanaman yang ada di rumah saya ini tinggal bagian akar tuanya gitu ya teman-teman. Nah, tetapi saya berharap tanaman saya ini bisa subur kembali. Nah, bagaimana cara saya merawat tanaman janda bolong saya ini bisa kembali tumbuh dan bahkan alhamdulillah ya teman-teman, tanaman janda bolong saya ini saat ini sedang belajar mengeluarkan daun-daun baru dan akar-akar baru gitu ya. Dan bahkan alhamdulillahnya lagi daunnya ini berukuran besar ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini daunnya ini adalah daun baru ya teman-teman. Dan ini ukurannya lumayan besar. Nah, bandingkan dengan daun yang sudah lama agak kecil gitu ya teman-teman. Dan ini daun yang baru. Ini lumayan besar tentunya ya. Nah, jadi bagaimana cara saya merawat tanaman janda bolong supaya bisa subur kembali? Nah, teman-teman, langkah pertama yang saya lakukan untuk merawat tanaman janda bolong itu adalah saya menyiramnya dengan air cucian beras ya teman-teman. Memang tidak selalu setiap hari, tetapi saya sempatkan 2 atau 3 kali dalam seminggu saya menyiramnya dengan air bekas cucian beras. Nah, untuk caranya seperti biasa saja ya teman-teman, seperti pada umumnya kita menyiram tanaman. Nah, bukan hanya tanaman janda bolong ini yang saya siram dengan air cucian beras, tetapi saya pun menyiramkannya ke tanaman yang lain. Nah, ternyata teman-teman, air cucian beras ini mengandung banyak protein, karbohidrat, dan lemak. Serta air cucian beras ini memiliki zat perangsang pada tumbuhan, yaitu vitamin B1. Dan zat ini bisa memacu perpanjangan akar tanaman ya teman-teman. Nah, kemudian langkah kedua yang saya lakukan untuk merawat tanaman janda bolong ini adalah saya memberikan pupuk organik dengan cangkang telur ya teman-teman. Nah, untuk cangkang telurnya ini saya cuci bersih, kemudian saya keringkan. Nah, setelah benar-benar kering, saya menghancurkannya ya teman-teman. Nah, untuk cara menghancurkan dari cangkang telur ini sebenarnya bisa dengan berbagai cara ya teman-teman. Bisa dengan dihancurkan dengan blender ataupun ditumbuk dengan menggunakan cobek. Nah, itu terserah, tetapi saya merasa saya cukup dengan cara seperti ini karena saya tidak akan menghancurkannya sampai benar-benar hancur. Jadi cukup sampai menjadi remahan-remahan seperti ini saja ya teman-teman, dan insya Allah khasiatnya tetap sama. Nah, ternyata cangkang telur ini memiliki banyak protein juga ya teman-teman. Ada zinc, fosfor, magnesium, kalium, dan juga kalsium karbonat. Jadi insya Allah bisa merawat tanaman ataupun menjadikan tanaman lebih subur lagi. Nah, setelah cangkang telurnya hancur, kali ini saya akan langsung
memberikan pupuk organik ini ke tanaman janda bolong saya ini. Nah, di sini saya mempunyai tanaman janda bolong yang nggak bolong ya daunnya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, tetapi ini anakannya dari pot yang besar ini saya pindahkan supaya lebih memperbanyak lagi gitu ya teman-teman. Nah, semoga kedepannya tanaman saya bisa lebih subur lagi. Nah, untuk cara pemberian pupuk organik ini cukup seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman, sederhana saja. Kita hanya tinggal menaburkannya di tanah, di permukaan tanah yang ada di pot ini. Teman-temanku, dengan dua cara tadi yang saya lakukan itu, alhamdulillah membuat tanaman janda bolong saya ini tumbuh subur kembali ya. Dan di sini daun-daun barunya berukuran besar, berbeda dengan daun yang sudah lama agak kecil ya. Nah, selain itu juga daun-daun yang baru akan muncul itu terlihat di sini ya teman-teman. Nah, ini akar lama, akarnya sudah panjang sekali ya, dan yang ini adalah akar baru. Nah, untuk ini di sebelah sini ada bakal calon daun gitu ya, akan ada batang-batang yang baru, dan tentunya itu adalah daun-daun yang baru juga. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini adalah calon batang baru ya. Nah, alhamdulillah sekali tanaman saya bisa tumbuh kembali setelah beberapa saat terakhir ini. Banyak saya stek ya teman-teman, saya patahkan untuk dikembangbiakan di rumah saudara gitu. Karena memang kan sekarang lagi booming, jadi mereka itu pengen, ya udah saya kasih, nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga tanaman janda bolong saya kali ini bisa tumbuh subur kembali. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Di sini daunnya, selain daunnya berukuran lumayan besar, nah, tanaman janda bolong saya ini pun sudah menunjukkan adanya bakal calon daun. Nah, ini dia teman-teman. Ini calon daun yang belum terbuka ya. Jadi, mungkin beberapa hari ini akan terbuka. Nah, alhamdulillah sekali. Nah, teman-temanku, sekian dulu video dari saya kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang baik dari video saya kali ini. Dan tetap kita semua bisa saling menginspirasi dalam kebaikan ya teman-teman. Terima kasih sekali, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.